Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aliran seragam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Khairinisa Justika Asih, BP 1015. Yang kedua, saya sendiri, Anissa Prisma Harani, BP 1017. Yang ketiga, Meriska Mustika Sari, BP 1029. Yang keempat, Natasha Aurelia, BP 3021. Yang kelima, Fiska Clariza Bernida, BP 3023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan normal dan kritis. Yang pertama itu ada untuk debit dan kekasaran tertentu pada aliran seragam. Rumus Manning dipakai untuk menentukan kemiringan saluran prismatik pada kenormalan YN yang telah diketahui. Kemiringan yang dicari ini disebut juga dengan kemiringan normal atau SN. Yang kedua, ada untuk debit dan kekasaran tertentu, kedalaman normal dapat berubah dan aliran seragam berubah menjadi aliran kritis dengan cara mengubah kemiringan saluran ke suatu nilai tertentu. Kemiringan ini disebut kemiringan kritis atau SC. Yang ketiga, kemiringan kritis terkecil untuk suatu saluran yang bentuk dan kekasarannya telah diketahui disebut juga dengan kemiringan batas atau SL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang contoh soal. Saluran trapesium mempunyai lebar dasar 6 meter, kemiringan tebing 1,5:1, dan kekasaran saluran 0,025. Tentukanlah 1. Kemiringan normal pada kedalaman aliran normal 0,99 meter bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Yang kedua, kedalaman aliran kritis bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Yang ketiga, kemiringan kritis dan kedalaman aliran normal bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Yang keempat, kemiringan kritis pada kedalaman aliran normal 0,99 meter dan hitunglah debitnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian contoh soal tersebut. Yang pertama itu kita harus mencari yang diketahui. Yang pertama adalah B sama dengan 6 meter, Z sama dengan 1,5, dan N sama dengan 0,025. Pertama itu ada menentukan kemiringan normal. YN sama dengan 0,99 meter dan Q-nya adalah 10 meter pangkat 3 per sekon. Yang pertama kita harus mencari lebar puncak. Lebar puncak itu rumusnya adalah T sama dengan B ditambah 2ZY. 6 ditambah 2 kali 1,5 dikali 0,99. Lebar puncak yang didapat adalah 8,97 meter. Yang kedua adalah luas basah. Luas basah rumusnya adalah A sama dengan BY ditambah ZY kuadrat sama dengan 6 dikali 0,99 ditambah 1,5 dikali 0,99 kuadrat. Luas basah yang didapat adalah 7,41 meter kuadrat. Yang ketiga itu adalah keliling basah. Keliling basah rumusnya adalah P sama dengan B ditambah 2Y dikali akar 1 tambah Z kuadrat sama dengan 6 ditambah 2 kali 0,99 dikali akar dari 1 tambah 1,5 kuadrat. Keliling basah yang didapatkan adalah 9,57 meter. Jika V sama dengan Q per A dan R sama dengan A per P, maka rumus aliran seragam yang didapat adalah V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Q sama dengan 1 per N A kali 5 per 3 per P pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Jadi S-nya adalah ketika disubstitusi berdasarkan rumus S adalah Qn P pangkat 2 per 3 per A 5 per 3 dikuadratkan. Jadi berdasarkan rumus di atas dimasukkan angkanya, S yang didapat adalah 0,0016. Jadi kemiringan normal SN adalah 0,016. Selanjutnya itu ada nomor 2. Nomor 2 itu adalah mencari kedalaman aliran kritis bila debitnya 10 meter pangkat 3 per sekon. Dari contoh soal pada bab 3 yang diperoleh, maka diperoleh kedalaman aliran kritis atau YC itu adalah 0,64 meter. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu adalah mencari kemiringan kritis dan kedalaman aliran normal bila debitnya 10 meter pangkat 3 per sekon.
Yang pertama itu, dari contoh soal pada bab 3 itu diperoleh kalau kedalaman kritisnya adalah 0,64 meter, luas basah kritis AC-nya adalah 4,45 meter kuadrat, keliling basah kritis atau PC-nya adalah 8,31 meter, dan kecepatan aliran kritis VC sama dengan 2,24 meter per second. Maka, masukkan nilai-nilai tersebut itu ke dalam rumusan aliran seragam. Yang pertama itu V sama dengan per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Jadi V sama dengan per N dikali A pangkat 2 per 3 per P pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Jadi nilai S adalah Vn P pangkat 2 per 3 per A pangkat 2 per 3 dikuadratkan. Setelah dimasukkan nilai-nilai tersebut, maka yang diperoleh kemiringan kritisnya adalah 0,0072 dan kedalaman aliran normalnya atau YN adalah 0,64 meter. Pada aliran kritis, kedalaman aliran normal sama dengan kedalaman aliran kritis. Baiklah, selanjutnya adalah soal nomor 4 yang dimana itu adalah kemiringan kritis pada kedalaman aliran normalnya 0,99 meter dan hitung debitnya. Yang pertama itu YN-nya sudah diketahui 0,99 meter sehingga kita peroleh T sama dengan B ditambah 2 ZYN sama dengan 8,97 meter, A sama dengan BYN tambah ZYN kuadrat itu dihasilkan 7,41 meter kuadrat, dan P sama dengan B ditambah 2YN dikali akar dari 1 tambah Z kuadrat itu sudah dihasilkan angkanya adalah 9,57 meter, dan V rumusnya akar dari G kali A per T. Dimasukkan rumusnya, dapatlah hasilnya 2,85 meter per second. Maka masukkan nilai-nilai tersebut itu ke rumus aliran seragam. V sama dengan per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. S sama dengan Vn dikali P pangkat 2 per 3 per A pangkat 2 per 3 dikuadratkan. Setelah dimasukkan angka-angkanya, maka yang didapat S adalah 0,0071. Jadi nilai Q itu rumusnya adalah V dikali A. Jadi tinggal dimasukin 2,85 meter per second dikali 7,41 meter kuadrat. Jadi nilai Q yang didapat adalah 21,09 meter pangkat 3 per second. Jadi kemiringan kritis pada kedalaman aliran normal S CN itu adalah 0,0071. Dan debitnya diperoleh 21,09 meter pangkat 3 per second. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai saluran tahan erosi. Nah, perencanaan saluran untuk aliran seragam dapat dilakukan pada saluran tahan erosi dan peka erosi. Sebagian besar saluran yang diberi lapisan dapat menahan erosi dengan baik sehingga dianggap tahan erosi atau non-erodible. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan saluran tahan erosi. Yang pertama yaitu bahan yang membentuk tubuh saluran seperti beton, batu, baja, besi tuang, kayu, kaca, dan plastik. Nah, tujuan melapisi saluran pada umumnya untuk mencegah erosi, tetapi kadang-kadang juga untuk menghindarkan kehilangan air akibat rembesan. Yang kedua yaitu kecepatan minimum yang diizinkan untuk mencegah pengendapan bila air mengangkut lanau atau silt atau serpihan kasar lainnya. Untuk kecepatan lebih dari 75 cm per sekon dapat mencegah pertumbuhan tanaman air yang dapat mengurangi kapasitas saluran. Yang ketiga yaitu kemiringan dasar saluran dan kemiringan dinding tergantung kepada keadaan topografi dan tinggi energi yang diperlukan untuk mengalirkan air. Dalam beberapa hal, kemiringan dapat pula bergantung pada kegunaan saluran seperti untuk irigasi, air minum, dan pembangkit listrik tenaga air yang memerlukan taraf yang tinggi pada titik menghantar. Sebab itu diusahakan kemiringan yang sekecil-kecilnya untuk menjaga agar kehilangan tinggi tekanan yang sekecil-kecilnya. Nah, di tabel 4.4 itu memberikan informasi tentang kemiringan dinding saluran untuk berbagai bahan. Misalnya, batu itu memiliki kemiringan dinding hampir tegak lurus. Tanah gambut itu 1/4:1 sampai ke lempung berpasir atau lempung berpori itu 3/1. Yang keempat yaitu tinggi bebas atau jagaan atau freeboard. Nah, ini merupakan jarak vertikal dari puncak saluran ke permukaan air pada kondisi rencana. Jarak ini harus cukup untuk mencegah gelombang atau kenaikan muka air yang melimpah ke tepi. Besarnya freeboard yang umum dipakai dalam perencanaan berkisar antara 5% sampai dengan 30% dari kedalaman aliran. Untuk talang melengkung yang terbuat dari baja halus dengan kecepatan aliran kecil dari 80% ke
kecepatan kritis dengan nilai maksimum 2,5 meter per sekon. Dari pengalaman diketahui bahwa sebaiknya dipakai freeboard sebesar 6% dari diameter talang. Menurut US Bureau of Reclamation tahun 1952, taksiran awal bagi freeboard yang diperlukan pada keadaan biasa adalah F sama dengan akar CY, di mana F adalah freeboard dalam kaki atau feet, Y adalah kedalaman air di saluran dalam feet, dan C merupakan koefisien yang bervariasi dari 1,5 bagi saluran berkapasitas 20 feet pangkat 3 per sekon atau 0,5 meter pangkat 3 per sekon sampai 2,5 bagi saluran berkapasitas 3000 feet pangkat 3 per sekon atau 85 meter pangkat 3 per sekon atau lebih. Yang kelima yaitu penampang hidrolik terbaik. Penampang saluran yang mempunyai keliling basah terkecil akan memiliki hantaran maksimum. Jadi prinsip dari penampang hidrolik terbaik hanya berlaku bagi perencanaan saluran tahan erosi. Penentuan ukuran-ukuran penampang untuk saluran tahan erosi itu terdapat langkah-langkah, yaitu yang pertama, kumpulkan semua keterangan, yaitu N dan S-nya. Yang kedua, hitung faktor penampang AR pangkat 2 per 3 dengan rumus N kali Q per akar S. Yang ketiga, bila penampang hidrolik terbaik diperlukan, langsung masukkan nilai-nilai A dan R yang diperoleh dari tabel 4.5 ke persamaan tadi dan hitung kedalamannya. Jadi di tabel 4.5 itu sudah ada rumus-rumus yang sudah diketahui. Misalnya untuk penampang trapesium setengah bagian segi 6 itu luas A-nya akar 3Y kuadrat. Keliling basahnya juga sudah diketahui, jari-jari hidrolik, lembar puncak, kedalaman hidrolik, dan faktor penampang. Selanjutnya, periksa kecepatan minimum yang diizinkan bila air mengandung lanau. Lalu, tambahkan freeboard seperlunya terhadap kedalaman penampang saluran. Selanjutnya yaitu saluran peka erosi. Menurut Coe pada tahun 1973, sifat aliran dalam saluran peka erosi atau erodible channel dipengaruhi oleh berbagai faktor fisis dan oleh keadaan lapangan yang sangat kompleks dan tidak menentu sehingga perencanaan yang tepat untuk saluran semacam ini pada tingkat pengetahuan sekarang ini sesungguhnya belum sesuai dengan kenyataan. Jadi, dua buah metode pendekatan untuk perencanaan saluran peka erosi adalah metode kecepatan yang diizinkan dan metode gaya tarik. Pada kali ini yang akan dibahas hanyalah metode kecepatan yang diizinkan. Kecepatan maksimum yang diizinkan atau kecepatan tahan erosi adalah kecepatan rata-rata terbesar yang tak akan menimbulkan erosi pada tubuh saluran. Kecepatan ini sangat tidak menentu dan bervariasi, dan hanya dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman. Secara umum, saluran lama dan telah banyak mengalami pergantian musim akan mampu menerima kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan saluran baru, sebab dasar saluran lama biasanya lebih stabil, terutama dengan adanya pengendapan bahan-bahan koloida. Bila kondisi lainnya sama, saluran yang lebih dalam akan menghantarkan air pada kecepatan rata-rata yang lebih besar tanpa menimbulkan erosi dibandingkan dengan saluran yang lebih dangkal. Hal ini mungkin akibat gerusan oleh kecepatan di dasar. Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk saluran yang lurus dan telah sering mengalami pergantian musim yang kemiringan yang kecil dan kedalaman aliran lebih kecil dari 0,9 meter ditunjukkan oleh tabel di samping. Nah, jadi pada tabel 4.6 ini merupakan kecepatan maksimum yang diizinkan. Misalnya untuk bahan pasir halus dan koloida itu N-nya 0,020 dan apabila airnya jernih itu V-nya 0,46. Berdasarkan batasan kecepatan maksimum yang diizinkan, sebagaimana yang telah kita lihat di tabel tadi, prosedur perencanaan saluran jika berbentuk trapesium ada sebagai berikut. Yang pertama, jika tubuh saluran yang jenis bahannya telah diketahui, maka kita menentukan kekasaran, kemiringan dinding, dan kecepatan maksimum yang diizinkan. Selanjutnya kita hitung jari-jari hidrolik, kita hitung luas basah dan kecepatan yang diizinkan. Setelah itu kita hitung keliling basah. Setelah itu, dari nilai A dan nilai P yang diketahui, kita cari nilai B dan nilai Y, dan kita tambahkan freeboard seperlunya, dan sempurnakan untuk ukuran penampang agar lebih praktis. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Soal pertama, sebuah saluran berbentuk persegi panjang, itu diketahui nilai B-nya sama dengan 5 feet, Y-nya 2 feet, S atau kemiringannya 0,0001 dan N dari cutter dan maningnya itu 0,022. Kita disuruh menentukan yang pertama nilai C dengan rumus ganjil cutter
Yang kedua, jika nilai C yang diperoleh dari rumus Gengel-Keter itu sama dengan diperoleh dengan rumus Bazin, maka disuruh kita untuk menentukan nilai M dari Bazin. Selanjutnya, hitung kecepatan dan debit aliran dengan menggunakan rumus CZ and Meaning. Penyelesaian soal pertama. Yang pertama kita disuruh untuk menentukan nilai C dengan rumus Gengel-Keter. Kita cari pertama luas basah. Luas basah persegi panjang yaitu panjang dikali lebar atau tinggi dari aliran dikali dengan lebar dari saluran penampang. Yaitu 5 feet dikali 2 feet sama dengan 10 feet persegi. Selanjutnya kita cari keliling basah. Itu dengan rumus B ditambah 2Y. Kita masukkan nilai B dan Y yang diketahui dan didapatkan 9 feet untuk keliling basah. Dan kita bisa mencari jari-jari hidrolik, yaitu luas basah dibagi dengan keliling. Didapatkan jari-jari hidroliknya 10/9 feet. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan jari-jari hidrolik, kita dapat menentukan nilai C dengan rumus Gengel-Keter. Rumus C-nya yaitu 41,65 ditambah 0,00281 per S ditambah 1,811 per N dibagi 1 ditambah dalam kurung 41,65 ditambah 0,00281 per S dikali dengan N dibagi akar dari R. Nah, kita masukkan nilai S atau nilai kemiringan, nilai N atau nilai koefisien yang telah diketahui ke dalam rumus ini. Sehingga didapatkan nilai C yaitu 61,9232. Selanjutnya, dari soal pertama tadi kita diminta untuk menentukan M dari Bazin berdasarkan nilai C dari rumus Gengel-Keter tadi. Nah, di sini untuk rumus Bazin itu sendiri, C sama dengan 157,6 dibagi 1 ditambah M per akar dari R. Nah, kita masukkan nilai C yang kita dapatkan dari pencarian berdasarkan rumus Gengel-Keter tadi, yaitu 61,9232 sama dengan 157,6 per 1 ditambah M dibagi dari akar dari R. Akar dari R berarti akar dari 10/9. Sehingga didapatkan M sama dengan 1,6287. Dan yang ketiga, kita disuruh untuk mencari kecepatan dan debit aliran menggunakan rumus CZ and Manning. Untuk rumus CZ sendiri, V sama dengan C dikali akar dari R dikali S. Kita masukkan nilai C, R, dan S yang diketahui, sehingga didapatkan V-nya yaitu 0,6527 feet per second. Untuk nilai debit aliran sendiri, kita memakai persamaan rumus Q sama dengan V kali A. Nah, kita masukkan nilai V yang telah didapatkan tadi dan nilai A yang telah kita cari di awal tadi, yaitu luas basah. Sehingga 0,6527 feet per second dikali dengan 10 feet persegi yaitu 6,527 feet kubik per second. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan dan debit aliran berdasarkan rumus Manning. Nah, berdasarkan rumus Manning ini, untuk V itu sendiri, rumusnya 1,489 per N dikali dengan R dipangkatkan 2/3 dikali dengan S dipangkatkan setengah. Kita masukkan nilai yang telah diketahui, sehingga didapatkan V-nya sama dengan 0,7261 feet per second. Dan untuk Q, kita juga memakai rumus Q sama dengan V kali A. Kita masukkan rumus berapa nilai V yang diketahui dan nilai A yang diketahui. Sehingga didapatkan nilai Q sama dengan 7,261 feet pangkat 3 atau feet kubik per second. Selanjutnya, soal kedua. Buktikan bahwa rumus Manning untuk aliran seragam yang satuan Inggris yaitu V sama dengan 1,489 per N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah itu identik dengan satuan internasional yang V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Nah, jadi kita disuruh untuk membuktikan apakah dia identik atau tidak. Baik, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 2. Nah, dalam satuan Inggris, misalnya rumus Manning itu kita tulis seperti ini. VE sama dengan 1,489 per N dikali RE pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Atau kita pindah ruaskan
S pangkat setengah per N sama dengan VE dibagi 1,489 RE pangkat 2 per 3. Nah, jadi S pangkat setengah per N sama dengan FE dikali 1 per 1,489 dikali 1 per RE pangkat 23. Itu kita misalkan dahulu agar dapat kita analisis nantinya. Selanjutnya, di mana VE dalam FT per S, RE dalam FT, N dan S tidak mempunyai dimensi. Dalam satuan internasionalnya, misalnya rumus banding dapat ditulis sebagai berikut. V1 sama dengan 1 per N R1 pangkat 2 per 3. S pangkat setengah atau S pangkat setengah per N sama dengan V1 per RE pangkat 2 per 3. Di mana V1 dalam M per S, R1 dalam M, N dan S tidak mempunyai dimensi. Hubungan kedua persamaan di atas adalah VE sama dengan V1 per 0,3048 dan RE sama dengan R1 per 0,3048. Selanjutnya, substitusikan persamaan 4.27 dan 4.28 ke dalam rumus banding dalam satuan Inggris pada 4.25. S pangkat setengah per N sama dengan VE kali 1 per 1,489 dikali 1 per RE pangkat 2 per 3. S pangkat setengah per N sama dengan V1 per 0,3048 dikali 1 per 1,489 dikali 0,3048 pangkat 2 per 3 per R1 pangkat 2 per 3. S pangkat setengah per N sama dengan V1 per R1 pangkat 2 per 3. Sekarang terbukti S pangkat setengah per N sama dengan VE per 1,489 dikali RE pangkat 2 per 3 dikali V2 per R1 pangkat 2 per 3. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui sebuah saluran segi 4 dengan B sama dengan 1,0 M dan Y sama dengan 1,5 M. Kekasaran banding pada dinding dan dasar saluran adalah 0,010 dan 0,025. Tentukan ekuivalen berdasarkan rumus A. Horton 1993 dan Einstein 1934, B. Pavlovsky 1931, Muflover 1993, Einstein dan Banks 1950. Selanjutnya, penyelesaiannya. Yang pertama, N ekuivalen berdasarkan rumus Horton dan Einstein. Rumusnya yaitu N sama dengan dalam kurung P1 dikali N1 pangkat 1,5 ditambah P2 dikali N2 pangkat 1,5 ditambah P3 dikali N3 pangkat 1,5 tutup kurung pangkat 1 per 3 per P1 ditambah P2 ditambah P3 pangkat 1 per 3. Hasilnya 0,015. Yang kedua, N ekuivalen berdasarkan rumus Pavlovsky, Muflover, Einstein, dan Banks. Rumusnya N sama dengan P1 dikali N1 kuadrat ditambah P1 dikali N1 kuadrat ditambah P3 dikali N3 kuadrat tutup kurung pangkat 1 per 3 per dalam kurung P1 ditambah P2 ditambah P3 pangkat 1 per 3 sama dengan 0,015. Selanjutnya soal nomor 4. Soalnya, saluran trapesium mengalirkan debit 10 M pangkat 3 per S dengan dasar saluran tahan erosi yang memiliki kemiringan 0,0016 dan N sama dengan 0,025. Tentukan ukuran penampangnya. Selanjutnya penyelesaiannya. Lembar puncak T sama dengan B ditambah 2ZY kuadrat dan keliling basah P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 tambah Z kuadrat. Faktor penampang aliran seragamnya AR pangkat 2 per 3 sama dengan NQ per akar S. R sama dengan A per P sehingga persamaan ini dapat ditulis seperti A pangkat 2 per 3 per P pangkat 2 per 3 sama dengan NQ per akar S. Ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan tersebut dipangkatkan 3 per 2 sehingga diperoleh A pangkat 2,5 dikurang
NQ pangkat 2,5 per akar S pangkat 2,5 dikali P sama dengan 0. Selanjutnya, masukkan semua yang diketahui ke persamaan ini sehingga diperoleh FY sama dengan dalam kurung BY ditambah ZY kuadrat ditutup kurung pangkat 2,5 dikurang dalam kurung 0,025 dikali 10 tutup kurung pangkat 1,5 per akar 0,0016 pangkat 1,5 dikali B ditambah 2Y akar 1 ditambah Z kuadrat atau FY sama dengan A pangkat 2,5 dikurang 15,625P. Diferensiasi pertama FY terhadap Y adalah F aksen Y sama dengan 2,5 A pangkat 1,5 T dikurang 31,25 akar 1 ditambah Z kuadrat. Misalkan B sama dengan 6M dan Z sama dengan 1,5, maka persamaan di atas dapat diselesaikan, misalnya menggunakan metode Newton-Raphson. Tabel 4.7. Perhitungan menentukan ukuran penampang menggunakan metode Newton-Raphson. Hasilnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, ini merupakan perhitungan menentukan ukuran penampang menggunakan metode Raphson, dan ini adalah tabelnya. Dari tabel di atas, diperoleh kedalaman aliran Y sama dengan 0,99 m. Cara menentukan koefisien Freeburg C. Q sama dengan 0,5 M pangkat 3 per S, sehingga C sama dengan 1,5. Q sama dengan 85 M pangkat 3 per S, sehingga C sama dengan 2,5. Q sama dengan 10 M pangkat 3 per S, sehingga dilakukan interpolasi linear. Koefisien Freeburg C sama dengan 10 dikurang 0,5 per 85 kurang 0,5 dikali 2,5 kurang 1,5 tutup kurung ditambah 1,5 sama dengan 1,61. Tinggi Freeburg F sama dengan akar CY, yaitu akar 61 dalam kurung 0,99 per 0,348. Hasilnya 2,29 Ft. Lalu diubah ke dalam bentuk meter menjadi 0,70 meter. Perkiraan tinggi Freeburg ini terlalu tinggi, jadi pakai F sama dengan 30% Y, yaitu 0,30 dikali 0,99, hasilnya 0,30 meter. Sehingga kedalaman total penampang salurannya Y total sama dengan F ditambah Y. Nilai F 0,3 ditambah nilai Y 0,99, hasilnya 1,29 M. Lebar puncak penampang salurannya dilambangkan T sama dengan 6 ditambah 2 kali 1,5 dikali 1,29 sama dengan 9,86 M. Luas penampang salurannya sama dengan 6 dikali 1,29 ditambah 1,5 dikali 1,29 kuadrat, hasilnya 10,21 M kuadrat. Kecepatan minimum yang diizinkan V sama dengan Q per A, yang hasilnya 10 per 10,21 sama dengan 0,98 M per S. Jika menggunakan penampang hidrolik terbaik, maka A sama dengan akar 3Y kuadrat dan R 0,5Y. Dimasukkan ke persamaan AR pangkat 2 per 3 sama dengan 6,25. Maka menjadi akar 3Y kuadrat dikali 0,5Y pangkat 2 per 3 sama dengan 6,25. Maka Y sama dengan 6,25 per 0,5 pangkat 2,3 akar 3 pangkat 3 per 8. Maka menghasilkan nilai Y sama dengan 1,92 meter. Jadi kedalaman aliran Y sama dengan 1,29 meter. Tinggi freeboard yang disimbolkan F sama dengan 30% sama dengan 0,30 dikali 1,92 menghasilkan 0,58 meter. Sehingga kedalaman total penampang saluran disimbolkan dengan Y total sama dengan F tambah Y, di mana F 0,58 dan Y-nya 1,92. Maka menghasilkan 2,50 meter. Lebar dasar penampang saluran yang disimbolkan B sama dengan 2 per 3 akar 3 dikali 2,50 yang menghasilkan 2,89 meter.
Lebar puncak penampang saluran yang disimbolkan dengan T sama dengan 4/3 akar 3 dikali 2,50 menghasilkan 5,78 meter. Luas penampang saluran yang disimbolkan A sama dengan akar 3 dikali 2,50 kuadrat yang menghasilkan 10,84 meter kuadrat. Kecepatan minimum yang diizinkan sama dengan V sama dengan Q per A sama dengan 10/10,84 menghasilkan 0,92 meter per sekon. Perbandingan hasil dari kedua metode penentuan ukuran penampang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada metode coba-coba Y-nya bernilai 1,29, B-nya 6,00 meter, T-nya 9,86 meter, A-nya 10,21 meter kuadrat, dan V-nya 0,98 meter per sekon. Dan pada metode penampang hidrolik terbaik, didapatkan Y-nya 2,50 meter, B-nya 2,89 meter, dan T-nya 5,78 meter, dan A-nya 10,84 meter kuadrat, dan V-nya 0,92 meter per sekon. Soal berikutnya yaitu soal 5, tentukan ukuran penampang saluran yang berbentuk trapesium dengan kemiringan 0,0016 dengan debit rencana 10 meter kubik per S. Saluran ini akan digali pada tanah yang mengandung kerikil kasar, bukan koloida. Penyelesaian dari soal tersebut, yaitu dari tabel kecepatan maksimum yang diizinkan, diperoleh N sama dengan 0,025 dan kecepatan maksimumnya V sama dengan 1,22 meter per sekon. Harga ini kemudian dimasukkan ke rumus Manning untuk mendapatkan jari-jari hidroliknya atau R. V sama dengan 1/N R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2, di mana V 1,22 sama dengan 1/N-nya 0,025 dikali R pangkat 2/3 dikali S-nya 0,0016 pangkat setengah. Maka didapatkan jari-jari hidroliknya sama dengan 0,67 meter. Luas basah saluran A sama dengan Q per V, di mana Q 10 dan V 1,22, maka menghasilkan 8,20 meter kuadrat. Keliling basah saluran P sama dengan A per R sama dengan 8,20 per 0,67 sama dengan 12,31 meter. Masukkan harga A dan P untuk penampang trapesium sehingga A sama dengan BY tambah ZY kuadrat menghasilkan 8,20 meter kuadrat. P sama dengan B tambah 2Y akar 1 tambah Z kuadrat menghasilkan 12,31 meter. Misalkan Z sama dengan 1,5, maka persamaan A menjadi BY tambah 1,5Y kuadrat sama dengan 8,20 atau 1,5Y kuadrat tambah BY dikurang 8,20 sama dengan 0. Dan persamaan P menjadi B tambah 2Y akar 3,25 menghasilkan 12,31 atau 3,61Y kuadrat ditambah BY dikurang 12,31Y sama dengan 0. Maka persamaan yang pertama dikurang dengan persamaan kedua diperoleh min 2,11Y kuadrat ditambah 12,31Y dikurang 8,20 sama dengan 0. Persamaan ini ditulis seperti FY sama dengan min 2,11Y kuadrat ditambah 12,31Y dikurang 8,20 sama dengan 0. Kemudian didiferensiasi terhadap Y sehingga F aksen Y sama dengan min 4,22Y ditambah 12,31. Selanjutnya diselesaikan dengan iterasi atau coba-coba. Misalnya dipakai cara iterasi yang dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, dari tabel di samping ini dapat dilihat bahwa kedalaman aliran Y sama dengan 0,77 meter. Selanjutnya nilai ini disubstitusikan ke persamaan A atau P. Misalkan kita pilih persamaan A, maka B dikali 0,77 tambah 1,5 dikali 0,77 kuadrat sama dengan 8,20 meter kuadrat, maka dihasilkan nilai B sama dengan 9,55 meter. Jadi lebar dasar saluran adalah 9,55 meter. Tinggi freeboard
atau disimbolkan dengan F sama dengan 30%, Y sama dengan 0,30 dikali Y-nya 0,77 sama dengan 0,23 meter. Sehingga kedalaman total penampang saluran atau disimbolkan dengan Y total sama dengan F tambah Y sama dengan 0,23 ditambah 0,77, maka menghasilkan 1,00 meter. Lebar dasar penampang saluran yaitu B sama dengan 9,55 meter. Lebar puncak penampang saluran yaitu T sama dengan 9,55 ditambah 2 kali 1,5 dikali 1,00 dihasilkan 11,85 meter. Luas penampang saluran yaitu A sama dengan 9,55 dikali 1,00 ditambah 1,5 kali 1 kuadrat menghasilkan 8,20 meter kuadrat. Maka perbandingan ukuran penampang antara saluran tahan erosi dan peka erosi dapat dilihat pada tabel berikut, di mana saluran tahan erosi yang menggunakan metode coba-coba mendapatkan Y sama dengan 1,29 meter, B sama dengan 6,00 meter, T 9,86 meter, dan A-nya 10,21 meter kuadrat. Dan saluran tahan erosi yang menggunakan metode penampang hidrolik terbaik menghasilkan Y 2,50 meter, B 2,89 meter, T 5,78 meter, dan A-nya 10,84 meter kuadrat. Dan pada saluran peka erosi, Y-nya didapatkan 1,00 meter, B 9,55 meter, T 11,85 meter, dan A-nya 8,20 meter kuadrat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.